Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kita ucapkan, kita rasakan atas segala limpahan nikmat, rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai mukmin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Alhamdulillah, di tengah-tengah masih adanya hati orang yang belum tergerak hatinya oleh seruan muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, kata muadzin, namun belum tergerak hatinya untuk menuju tempat ibadah yang kita cintai ini. Dan sekarang kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan ibadah tersebut. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Selawat beriringan salam juga tak henti-hentinya kita basahi di sana kita dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk melakukan suatu ibadah, namun tiada salah satu pun dari ibadah yang Allah perintahkan tersebut Allah juga ikut melakukannya. Allah perintahkan kita untuk salat, aqimus salat, dirikanlah salat, namun tak pernah terdengar atau terlihat oleh kita bahwa Allah juga melakukan salat. Allah perintahkan kita untuk membayarkan zakat, wa atuz zakat, namun tak pernah kita lihat Allah membayarkan zakat. Kita diwajibkan untuk haji ke Baitullah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan milik bagi Allah kewajiban manusia untuk menunaikan haji ke Baitullah, namun Allah tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Allah perintahkan kita berpuasa, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan di atas kamu untuk berpuasa, namun tak pernah terdengar oleh kita Allah melakukan ibadah puasa. Namun ketika Allah perintahkan kita untuk berselawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Kenapa kita berselawat kepada Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Karena Allah, bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat
kepada Nabi. Allah perintahkan selawat dan Allah pun juga ikut berselawat kepada Nabi. Ini menandakan bahwa di dalam ibadah selawat terdapat salah satu kelebihan yang tidak terdapat di dalam ibadah-ibadah yang lain, sehingga Allah pun ikut melakukan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyaknya kita akan selawat, kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat nantinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu dalam 3 kondisi. Yang pertama, ada makhluk yang diciptakan dan memiliki akal saja. Ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu tanpa adanya akal. Dan yang ketiga, ada makhluk yang diciptakan dengan adanya akal dan dengan adanya nafsu di dalam diri makhluk tersebut. Makhluk yang Allah ciptakan dengan akal saja, itulah mereka para malaikat. Sehingga malaikat tidak memiliki penghalang apapun dalam berbuat taat kepada Allah, dikarenakan di dalam diri mereka tidak terdapat adanya hawa nafsu, sehingga mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mereka selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tak pernah sedikit pun malaikat berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat tidak pernah turun derajatnya karena di dalam dirinya hanya ada akal saja. Yang kedua, ada makhluk yang Allah ciptakan dengan nafsu saja. Itulah hewan-hewan ternak. Itulah hewan-hewan yang kita perhatikan. Bagaimana kita perhatikan kondisi hewan tersebut? Mereka tidak merasa malu ketika tubuh mereka tak ditutupi oleh sehelai benang pun. Ini kenapa mereka tidak merasa malu? Karena di dalam diri mereka tidak terdapat akal yang akan berpikir, yang akan mengatakan bahwa mereka harus malu. Bahkan ketika mereka memakan yang bukan hak mereka, mereka biasa saja. Kenapa? Karena di dalam diri hewan hanyalah ada hawa nafsu saja. Tidak ada akal yang akan membedakan ini punya kamu, ini bukan punya kamu. Yang punya kamu dimakan, yang bukan punya kamu jangan dimakan. Tidak ada hal yang seperti ini di dalam diri hewan. Kenapa? Karena hewan diciptakan hanya dengan nafsu saja. Sehingga baik itu milik tuannya ataupun bukan milik tuannya, hewan tidak akan peduli, ia akan makan saja. Halalkah itu, haramkah itu, dia tidak akan pernah merasa peduli. Kapan? Ketika makhluk tersebut di dalam dirinya hanya ada hawa nafsu saja. Dan yang ketiga, ada makhluk yang diciptakan di dirinya akal dan di dalam dirinya juga terdapat hawa nafsu. Sehingga satu kali kalau akal makhluk ini menang, ia akan naik kepada derajatnya malaikat, bahkan lebih. Kalau seandainya akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu, maka ia akan turun kepada derajat binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Makhluk ini adalah manusia. Di dalam diri manusia terdapat akal dan nafsu. Ketika akal manusia menang melawan hawa nafsunya, maka manusia akan diangkat derajatnya melebihi derajat malaikat. Kenapa lebih daripada derajat malaikat? Karena malaikat beribadah tanpa adanya hambatan. Manusia sudah diberi hambatan namun bisa dilalui. Inilah mengapa derajat manusia bisa diangkat melebihi daripada derajatnya malaikat. Yang kedua, kalau akal manusia tersebut dikalahkan oleh hawa nafsunya, dikendalikan apa yang dikatakan oleh nafsu diiyakan oleh akal, maka ketika itu manusia akan jatuh sejatuh-jatuhnya, bahkan lebih rendah lagi daripada hewan ternak. Hewan ternak memperturutkan hawa nafsunya wajar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akal yang akan membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
Manusia sudah diberi akal, namun akal yang bisa membedakan itu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Maka inilah yang membuat manusia akan sangat jauh jatuhnya, bahkan lebih hina daripada hewan ketika ia memperturutkan hawa nafsu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahumullah, agar manusia akalnya tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, maka manusia tersebut membutuhkan beberapa sesuatu, beberapa sifat yang ada di dalam diri agar akalnya tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Di antaranya adalah sifat takut. Rasa takut di dalam diri itu sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya rasa takut orang-orang akan bertindak seenaknya dan bertindak semena-mena. Ketika memiliki rasa takut, kita perhatikan ada orang yang takut miskin, maka ia akan kuat untuk berusaha. Ketika orang takut sakit, ia akan berusaha untuk menjaga kesehatannya. Ketika ia takut menjadi orang yang bodoh, ia akan giat untuk belajar. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan giat dan rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut di dalam hidup itu sangatlah dibutuhkan. Agar apa? Agar akal kita tidak selalu dikendalikan oleh hawa nafsu. Namun ada beberapa hal yang membuat matinya rasa takut tersebut, sehingga kita perhatikan kenapa banyak orang yang pada hari ini sudah disampaikan masalah ikab ini seperti ini, nikmat surga seperti ini, namun tidak ada tergugah hatinya untuk melakukan perbuatan taat, tidak tergugah hatinya untuk meninggalkan maksiat. Berkemungkinan itu semua disebabkan karena rasa takut di dalam hatinya sudah mati. Maka pada kesempatan kali ini, apakah sesuatu hal yang akan menyebabkan rasa takut itu mati? Imam Ibrahim bin Adham pernah didatangi oleh beberapa orang tamu. Kemudian Imam Ibrahim bertanya kepada tamu-tamunya, berikan aku sebuah nasihat, bagaimanakah agar rasa takutku bisa sebagaimana rasa takutmu terhadap Allah? Maka tamu tadi memberikan beberapa nasihat. Di antaranya adalah man kathura kalamu, orang yang banyak ucapan lisannya orang, fala tatma, maka janganlah engkau harap fi yaqzati qalbi, pada bangun hatinya orang. Seolah-olah nasihat yang pertama ini memberikan satu buah isyarat bahwa yang menyebabkan hilangnya rasa takut itu karena hati sudah tertidur. Hati yang tertidur tidak akan pernah dihinggapi oleh rasa takut kepada Allah. Hati yang sudah mati tidak akan pernah dihinggapi oleh rasa takut kepada Allah. Sehingga kalau rasa takut sudah tidak ada di dalam hati, apapun yang akan dilakukan, baik itu perbuatan yang baik ataupun itu perbuatan yang buruk, tidak akan terfikirkan lagi oleh hati. Karena hati sudah mati, akhirnya akal dikendalikan oleh nafsu. Apa penyebab hati itu mati? Man kathura kalamu, terlalu banyak ucapan-ucapan lisan, terlebih-lebih lagi menjelekkan ini, membicarakan itu, menjatuhkan harga diri orang, mencaci orang lain. Ini penyebab dari matinya hati. Kalau hati sudah mati disebabkan lisan kita sendiri, akhirnya rasa takut sudah hilang. Kalau sudah hilang rasa takut di dalam hati, maka khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran-pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan di atas penglihatan mereka ghisyawah, ada penutup, walahum adzabun azim. Kalau sudah tertutup mata bisa melihat, namun apa yang dilihat tidak lagi diambil pelajaran. Telinga masih bisa mendengar, tapi apa yang didengar tidak menjadi suatu pelajaran. Itu semua karena apa? Karena hati sudah tertutup. Kalau semuanya sudah tertutup, walahum adzabun azim, yang akan menjadi tempat bagi kita nantinya hanyalah azab yang besar.
Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita sebagai hati yang bangun, sehingga di dalam hati kita terdapat rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah man afrata fi hubbi dunya khifa alaihi su'ul khatimah. Orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam mencintai dunia, maka khifa, dikhawatirkan terhadap diri seseorang tersebut su'ul khatimah, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nasihat yang kedua ini seolah-olah memberikan isyarat bahwa penyebab dari hilangnya rasa takut ketika cinta terhadap dunia sudah masuk ke dalam hati seorang hamba. Apa yang dimaksud dengan cinta dunia? Selalu mengutamakan perkara duniawi daripada perkara akhirat. Selalu memilih perkara duniawi daripada memilih perkara akhirat. Bahkan ketika ia dihadapkan dengan ibadah dan dihadapkan dengan masalah dunia, ia lebih mendahulukan masalah dunia dari ibadah. Bahkan ada orang yang biarlah tinggal sholatnya asalkan pekerjaannya cepat selesai. Biarlah tinggal sholatnya asalkan dagangannya tetap terjual. Ini semua disebabkan karena cinta terhadap dunia sudah masuk ke dalam hati. Ketika akhirat ditinggalkan, tugas pokok sebagai seorang hamba ditinggalkan, dan hidup hanya untuk mengumpulkan harta, maka ini satu tanda bahwa cinta dunia sudah masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati cinta dunia, maka rasa takut tersebut akan hilang. Bahkan lebih takut orang ini kehilangan dunia daripada kehilangan Allah. Lebih gelisah ia ketika hilang dunia dari tangannya daripada kehilangan Allah dari dalam hatinya. Ini bahaya kalau sudah masuk cinta dunia ke dalam hati. Sebagaimana Bal'am bin Ba'ura, dia adalah seorang wali besar yang dikenal di masanya. Waktu itu ia apapun yang ia minta kepada Allah, ia berdoa kepada Allah, apa yang ia minta diberikan oleh Allah. Namun ia mati dalam keadaan su'ul khatimah disebabkan karena cinta dunia sudah masuk ke dalam hati. Ini adalah penyebab yang kedua matinya rasa takut. Kalau kita tidak ingin kehilangan rasa takut tersebut, berusaha. Rasul tidak pernah melarang kita untuk berusaha. Silahkanlah bekerja, silahkan berusaha. Namun usaha tersebut jangan sampai membuat kita meninggalkan tugas pokok kita sebagai hamba. Kalau seandainya kita berusaha dan kita tetap melakukan tugas-tugas yang wajib terhadap kita sebagai seorang hamba, mungkin ini tidak dinamakan sebagai orang yang cinta dunia. Namun kapan seseorang dinamakan dengan cinta dunia? Ia tinggalkan tugas dan kewajibannya hanya untuk menuntut dunia. Inilah yang akan menghilangkan rasa takut tersebut. Yang ketiga adalah man talaba ridwan nas, orang yang mencari-cari keredaan manusia, qallama, maka akan sangat sedikit yanalu ridallah, ia mendapatkan keredaan Allah. Di nasihat yang ketiga ini seolah-olah penyebab kehilangnya rasa takut kepada Allah itu ketika kita terlalu mementingkan perhatian manusia terhadap kita daripada mencari ridha Allah. Bahkan kita akan lebih merasa takut ketika manusia membenci kita, sehingga dicari jalan, tidak dapat jalan yang baik, jalan yang buruk diusahakan agar manusia tetap ridha kepada kita. Ini penyebab daripada hilangnya rasa takut di dalam hati. Maka agar tetap adanya rasa takut, kita membutuhkan yang pertama, kurang-kurangi dalam berucap hal-hal yang tidak memberikan manfaat, terlebih-lebih lagi hal-hal yang diharamkan. Hentikan mengucapkan hal yang diharamkan, maka hati akan hidup. Hati yang hidup akan dihinggapi oleh rasa takut. Yang kedua, jangan sampai kita terlalu mendahulukan urusan dunia daripada urusan akhirat. Ketika tiba waktu untuk melaksanakan urusan akhirat, istirahatkan terlebih dahulu pekerjaan dunia. Tunaikan ibadah yang diwajibkan kepada
kita agar rasa takut tersebut tetap hidup di dalam hati kita. Yang ketiga, jangan terlalu banyak mencari keredaan manusia. Karena orang yang hanya mencari keredaan manusia itu hanya akan membunuh rasa takut yang ada di dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah rahimahullah. Kalau seandainya sudah ada rasa takut tersebut di dalam hati, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut terhadap Tuhannya, wa nahan nafsa, dan ia larang hawa nafsunya. Kalau sudah punya rasa takut, hawa nafsu akan dikendalikan oleh rasa takut tersebut. Kalau sudah rasa hawa nafsu dikendalikan oleh rasa takut, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga merupakan tempat kembali orang tersebut. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hamba-hamba yang merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat semena-mena atas apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita. Demikianlah khutbah khatib pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta as-samawati wal arda bi nuri syamsika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i